Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Tampilan kali ini berbeda dari biasanya. Kita mau coba tampilan baru. Kali ini kita mau sampaikan pembukanya gini. Kita akan share materi yang akan acak-acak ke depannya. Nggak semata-mata akan selalu berhubungan spesifik sama digital marketing. Tapi kalau masih berkaitan dengan digital marketing, seperti obrolan kita hari ini, misalnya mau pasang iklan di iklan rumah di marketplace. Dalam hal ini kita akan praktekin nanti di rumah.com websitenya. Nanti kita akan praktekin di sini. Kenapa kita sharing materi ini? Mas Bro dan Mbak Bro butuh jasa digital marketing, kalian pengen meng-SEO-kan website, pengen pembuatan website, maintenance sosial media, mulai dari pembuatan konten, tulisan, gambar, video. Kita punya tim yang siap untuk membantu Mas Bro dan Mbak Bro. Menaikkan subscriber, naikin followers, apapun itu selama berkaitan sama digital, nanti tim kita bisa bantu. Pada dasarnya sih kita sebenarnya cuma pengen share aja sama teman-teman sekalian, sama Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Karena sayang banget kalau misalnya kita sekedar praktekin tapi nggak direkam gitu. Jadi ke depan kita akan coba konsisten. Dari kemarin kita sempat berhenti bukan cuma beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Kita mau coba konsisten setiap hari, share apa saja yang masih berkaitan sama digital marketing. Nah, kali ini kita akan bahas gimana cara pasang iklan rumah secara spesifik yang gampang di rumah.com ataupun di marketplace lain. Kali ini kita akan share bagaimana proses dari awal. Nah, pertama kalian pastikan sudah masuk ke websitenya rumah.com. Habis itu kalian masuk ke menu login atau kalian masuk ke klik daftarnya juga langsung bisa tadi. Setelah itu kalian tinggal masukkan apa nama website, email kalian dan juga passwordnya kalian. Di sini tadi kita sudah terlanjur daftar, cuma ketika proses daftar, nah kenapa nggak share videonya? Akhirnya setelah kita sudah daftar, nanti akan ada notifikasi di email. Bentuk notifikasinya seperti ini. Di sini sudah ada webmaster@rumah.com. Di sini sudah ada tampilannya. Kalau kalian sudah dapat emailnya. Jadi di sini ada pemberitahuan. Selamat datang di rumah.com. Anda berada di jalur yang tepat untuk menemukan rumah idaman Anda. Alamat email ini digunakan untuk mendaftar akun di rumah.com, situs properti terdepan di Indonesia. Untuk memulai, kami harus mengkonfirmasi pendaftaran. Mohon klik di sini. Terima kasih tim rumah.com. Nah, di sini ada mohon klik di sini. Setelah udah kalian klik, nanti akan masuk ke halaman rumah.com. Seperti tadi di sini dilihat, tampilannya cuma rumah.com. Sedangkan di sini sudah ada rumah.com/tagar.sr. Oke, kalian tinggal masuk saja. Seperti yang sudah kita bilang, ini kita baru pertama kali juga memasang iklannya karena ada klien yang minta dibantu untuk pemasangan iklan di rumah.com. Jadi sama-sama baru kita nanti, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Jadi mari kita coba-coba saja. Pertama yang pasti kita masuk ke properti baru ya, sebelum kita masuk ke akunnya. Di sini fitur perumahan baru itu lebih ke perumahan baru yang sedang dibangun, bukan kita memasukkan properti baru. Jadi coba kita masuk ke halaman akun saja. Kita coba klik properti tersimpan, pencarian tersimpan, profil segala macam, kita skip dulu ya. Kita coba buat iklan Anda. Buat iklan Anda, kita masuk ke listing baru, kita create, tujuannya dijual, tipe propertinya rumah, nama propertinya kita coba masukkan punya klien kita, nggak apa-apa kita share saja di sini, namanya Serpong Premier, kita copy saja. Serpong Premier Residence. Jadi ini akan terbilang panjang, jadi berharap kalian oke-oke aja dengan itu. Sedangkan di sini judul listingannya dia nanya, coba kita cari judul listingannya, misalnya kita masuk ke bagian rumah misalnya. Judul listingannya biasa-biasa saja.
Kalau gitu coba kita masuk saja ke bagian Google untuk mencari judul yang pas. Bisa kita cari Rumah Serpong murah, Rumah Serpong BSD. Kita masuk Rumah Serpong atau Perumahan Serpong. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum pernah sama sekali memakai tools yang kita pakai, kita sudah ada video-video yang lain, nanti kita juga tampilkan di deskripsi. Di sini Rumah Serpong itu pencariannya sampai 5.590, sedangkan di sini Perumahan Serpong itu sampai 1000-an. Berarti sebaiknya kalau kita cari pencarian yang paling banyak itu lebih banyak Perumahan Serpong. Oke, jadi kita masukkan saja berarti Perumahan Serpong Premier Residence. Kita lihat contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya. Judulnya semata-mata seperti itu doang. Judulnya dan rumahnya seperti apa, sambil kita lihat di sini apa tagline-tagline yang mereka mau jual. Tidak ada tagline yang spesifik. Kita kopikan ini saja yang ada di sini. Deskripsi listingnya kita cukup ngambil yang ada di website. Lokasi strategis. Karena biasanya kalau orang mencari perumahan itu, dia lebih fokus sama area-area sekitarnya, jadi ini penting kalau kita masukkan dalam deskripsi. Masukkan apa saja fasilitas sekitarnya. Ini sudah provinsi DKI Jakarta, bukan, itu Banten. Alamatnya di mana Pak? Spesifiknya Tangerang Selatan. Masukkan di Serpong. Dia Serpongnya Serpong Utara atau Serpong Utara. Masukkan Serpong Utara. Nomor jalannya kita copy dulu aja semuanya. Ini kita atur. Tidak ada. A. Kita tambahkan selagi tidak perlu kita masukkan lagi. Kecamatan Serpong sudah tidak karena sudah ada di atas. Belum kode pos. Di sini harga yang dipatok itu 730. Kita masukkan langsung saja 730. Di sini harga promo. $730 12 juta. Oke. Selanjutnya sertifikat dilakukan dengan jelas juga di sini. Berarti kita cukup masukkan saja sertifikatnya hak milik
Luasnya kita coba kembali lihat secara spesifik. Tidak disebutkan juga secara spesifik. Oh ya, suara-suara tukang diabaikan saja karena kita merekamnya di rumah. Berarti luasnya di sini kita lihat 5,3 dikali 10 dikali 5,3. Dan kita masukkan saja. Luas bangunan 10 kali 5,3 berapa? Berarti 10 dikali 5,3 sama dengan, iya benar, 53 meter. Jadi bisa gitu. Luas bangunan sama luas rumah beda. Ini ke luas tanah. Ini panjang kali lebar 10 kali 5,3. Luas bangunannya adalah 5,7 kali 5,3. 5,7 dikali 5,3. 5,7 kali 5,3 itu sebenarnya 5,7 dikali 5,3, 30,21. Sudah beres, kita lanjut berikutnya. Ini berarti yang perlu dibuat jelas dalam mereka. Di sini disebutkan dengan jelas apa saja itu keperluan rumahnya. Kita harus ngecek sendiri. Wow, ini jadi PR, ini jadi perbaikan untuk website-nya. Harus ngeliat-lihat sendiri. Kita lihat yang pertama, kamar tidur dulu. 1, 2, kamar tidur cuma ada 2. Toilet ada 1 di atas. Kok nggak ada lagi pemberitahuan toilet di bawah? Kitchen. Wow, toilet cuma 1. Kamar mandi 1, garasi 1, carport 1. Ini denahnya 2 lantai.
listriknya juga tidak disebutkan spesifik. Kita buat saja yang normal. Tidak tahu arah mana persisnya, berarti ini perlu penjelasan di dalam pokoknya. Fitur istimewa, penthouse pemandangan kota telah direnovasi, lantai bawah, jenis pojokan, pemandangan hijau, kondisi awal, lantai atas, ada laut, nanti bergas, kalau di dalam tidak ada balkon, ada teras, ada garasi, taman pribadi, taman lebih kecil, tidak ada semua fasilitas lainnya, kolam aerobik, tempat parkir basement, ruang biliar, ada karaoke, kita skip. Kita unggah foto. Wow, gimana kemarin unggah fotonya? Kita mulai dari depan dulu. Selanjutnya pelan depan, dan selanjutnya tampilan dalam rumah, karena gambar cuma ada 3. Video tidak ada. Oh ya, video ada. Kita masukkan. Serpong Premier Residence. Salin kode smart, masukkan di sini. Thumbnail. Ini bisa kali ya. Itu yang sudah kita buat sendiri. Berikutnya, masih menunggu, kita menunggu. Sambil menunggu di proses, Mas Bro dan Mbak Bro, kalau kalian memasang iklan dimanapun itu, pastikan kalian memakai metode yang namanya keyword research, atau kalian riset dulu kata kuncinya, kalian teliti dulu kata kuncinya. Teliti kata kunci itu maksudnya adalah di sini, kayak di sini misalnya perumahan Serpong. Daripada tadi kita memasukkan dia rumah Serpong, secara pencarian setiap bulan lebih banyak orang yang mencari kata kunci perumahan Serpong daripada cuma sekedar rumah Serpong. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada rumah Serpong, ternyata lebih banyak orang yang mencari perumahan Serpong. Nah, ini penting supaya ketika orang mencari kata kunci yang tepat, maka iklan yang kita pasang itu pun akan direkomendasikan. Begitu. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Sudah ada gambaran di sini.
gambarnya belum masuk nih. Jadi coba kita lihat hasilnya setelah kita punya. Kita tinggal kirim. Nah, tadi proses sudah kita buat, Mas Bro dan Bro. Di sini pemberitahuannya adalah pembuatan listing selesai. Listing Anda telah berhasil disampaikan. Silahkan memberikan 2 hari kerja untuk pengajuan, untuk pengolahan dan aktivasi. Klik di sini untuk kembali ke listing yang punya kita. Jadi kita tinggal kenapa gambarnya belum muncul, kita belum tahu kenapanya. Jadi coba kita tunggu pemberitahuan selanjutnya. Sekarang coba kita masuk dulu ke akun yang kita punya. Ini kurang lebih sudah tampil ya nih, preview dari listing yang kita punya. Nah, pemberitahuan lainnya di sini nanti coba kita konfirmasi lagi ke klien untuk menentukan gimana apakah data-data di sini sudah terbilang lengkap, jelas atau enggak. Nah, karena kita sudah memasak iklannya tadi, sekarang kita coba masuk ke properti tersimpan, ke properti yang sudah kita buat. Oke. Ke profilnya kita dulu. Nanti saja kita amankan ini semuanya. Buat iklan kita. Oke. Oh, edit iklan ternyata ada di sini di pojok kanan bawah. Jadi kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya pengen ngubah, kita tinggal masuk lagi ke bagian yang tadi. Tinggal kita cek satu persatu. Di sini ya, sertifikat hak milik. Kita cek lagi bagian-bagian yang kiranya belum lengkap. Pembantu kosong dan lain-lain. Sudah. Jadi tadi kok ada bagian nama pengembang belum ya? Kita tadi sudah coba masukin gambar. Kenapa gambarnya tidak masuk lagi ya? Coba kita upload ulang. Apakah berpengaruh kalau kita upload dengan gambar yang lain? Filenya terlalu gede. Ini filenya terlalu besar seperti ini. Lalu kita masukkan file yang kecil-kecil. Sudah. Detailnya bisa lihat di sini. Kita lihat. Oke. Jadi kapanpun kita mau edit, Mas Bro dan Mbak Bro ternyata ada di pilihannya di pojok kanan bawah. Kurang lebih tadi kita sudah masukkan gambarnya. Kita belum tahu kenapa tadi gambarnya belum masuk. Kita akan coba cek. Sisanya tinggal menunggu pemberitahuan 2 hari. Nah, itu dia caranya Mas Bro dan Mbak Bro. Sebenarnya pada dasarnya yang mau kita sampaikan ke Mas Bro dan Mbak Bro sekalian adalah, sekali lagi abaikan suara tukangnya. Jadi sebenarnya setiap website dan setiap aplikasi itu sudah didesain sebaik mungkin supaya bisa dipergunakan oleh semua orang. Semua orang itu maksudnya adalah orang-orang yang kira-kira menurut target mereka akan menggunakan website atau aplikasinya. Misalnya, kalau sekarang di sini websitenya adalah rumah.com. Berarti dia akan mentarget orang-orang yang kemungkinan akan membeli rumah atau orang-orang yang akan memasang iklan di sana. Berarti secara sumber orang yang membutuhkan rumah berarti orang yang sudah kerja, sudah berumah tangga. Berarti secara logika
kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan teknologi website atau aplikasi sudah cukup. Tapi kalau dimungkinkan ada orang tua yang terbilang gaptek, mereka pun sudah mempersiapkan kira-kira website mereka atau aplikasi mereka mampu atau mudah dipergunakan oleh sesuai target pasarnya mereka. Begitu. Jadi, kalau Mas Bro dan Mbak Bro sama sekali belum punya pengalaman, sebenarnya pada dasarnya cukup teliti saja sama layarnya, dilihat di mana bagian detail-detail yang kita perlukan. Ya kayak tadi kita cuma mencari di mana bagian editnya ya, ternyata sudah ada di bentuk kanan bawah. Kita cukup mencari saja dari format yang sudah ada. Nah, kurang lebih itu dia caranya. Mas Bro dan Mbak Bro berharap apa yang sudah kita share tadi bisa membantu Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.